tapi kaya bukan tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapabilita warga Morowali tercinta, kembali berjumpa dengan saya Gap kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan seorang trainer yang sebelumnya juga sudah pernah hadir di Halo Morowali. Ya, kali ini saya bersama dengan Bapak Mukhlis Katili. Apa kabar Pak Mukhlis? Alhamdulillah, kabar baik, sehat dan semangat. Tambah cerah saya lihat. Alhamdulillah, secerah masa depan Morowali. Iya. Dan akhir-akhir ini saya sering lihat Pak Mukhlis mendampingi pasangan calon bupati dan wakil bupati Rahmansyah Ismail dan Harsono Lamusa. Kenyataannya seperti itu. Getol ya? Iya, memang. Apa di dalam koalisi punya posisi atau bagaimana? Saya tidak tahu apakah saya berposisi atau tidak. Yang pasti bahwa kedekatan dan keterlibatan saya dengan Pak Rahmansyah dan Pak Harsono ini sejak lebih 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Ketika proses pencarian atau ikhtiar mendapatkan rekomendasi dan B1 KWK Jakarta. Jadi saya ikut di sana. Berarti Pak Mukhlis terlibat dari awal ya? Terkait dengan pencalonan Pak Rahmansyah Ismail dan Pak Harsono. Benar. Saya terlibat proses itu, tahu bagaimana B1 KWK diperjuangkan, memang tidak mudah. Tapi yang menarik buat saya bukan itu, Pak Mukhlis. Yang menarik buat saya adalah Pak Mukhlis ini pernah tampil di Halo Morowali dalam posisi bakal calon wakil bupati. Iya. Kemudian hadir di mana-mana balihonya Pak Mukhlis. Iya. Yang arahnya ke calon wakil bupati. Nah, kenapa kemudian meninggalkan itu dan bergabung di gerbong Rahmansyah Ismail Harsono Lamusa ini? Iya, sebenarnya begini. Jadi dari awal saya memasang baliho, berkomunikasi dengan teman partai, dengan masyarakat. Bukan membawa diri saya sebenarnya. Tapi saya punya gagasan, saya punya pengalaman, saya punya sedikit pengetahuan yang saya perjuangkan. Jadi tidak penting saya. Mukhlis katanya nggak penting. Kenapa gagasan saya kemudian saya biarkan itu Halo Morowali menyebarkannya? Saya tidak khawatir di copy paste karena bagi saya bukan tentang Mukhlis. Tapi kalau ini gagasan bisa berdampak ke masyarakat, siapapun yang bawa. Nah, yang menarik adalah kenapa saya ke Pak Rahmansyah. Saya komunikasi dengan beberapa calon lain, tim-tim mereka, bahkan salah satu calon saya diskusi sampai 3 jam tentang gagasan. Tapi yang menarik adalah Pak Rahmansyah ini, beliau mau menerima, mau berada diskusi, dan kemudian gagasan-gagasan beberapa gagasan itu dimasukkan dalam visi misi beliau. Seperti itu. Iya. Jadi ide gagasan-gagasannya Pak Mukhlis kemudian itu ditampung ya oleh Pak Rahmansyah Ismail dan Pak Harsono Lamusa. Betul. Seperti itu. Iya. Salah satunya apa? Salah satunya medical on-call terintegrasi. Jadi medical on-call itu idenya Pak Mukhlis? Sedikit banyak ada garisan saya di situ. Seperti itu. Iya. Nah, itu yang bikin orang banyak bertanya, Pak Mukhlis. Karena banyak kan orang yang tidak tahu bahasa Inggris. Iya. Kan? Ya. Pas membacakan banyak sebaran-sebaran ini ya. Sebaran-sebaran apa? Brosur, flyer dan lain sebagainya yang mencantumkan bahwa di antara 11 program unggulan Pak Rahmansyah Ismail dan Pak Harsono Lamusa itu ada medical on call. Ini orang banyak yang tidak paham, yang tidak tahu medical on call ini apa sih? Nah itu, jadi medical on call ini kalau di bahasa Indonesia kan apa Pak Mukhlis? Jadi kalau kita sebut medical, saya pikir kita sebut kesehatan ya, layanan kesehatan. Baik itu pelayanan yang umum ataupun gawat darurat. Ya, ada kecelakaan, ada orang sakit, ada kena serangan jantung. Ya, itu yang kita maksud situ. Semua layanan medis lah. Kemudian on call, berarti on call itu yang senantiasa ada 24 jam. Ditambah lagi dengan kalimat terintegrasi. Berarti ada koneksivitas. Nah, saya bagaimana penjelasan itu? Berarti medical on call ini adalah layanan kesehatan yang ready selalu ya? Iya. Layanan kesehatan yang siap selalu. Oke. Seperti itu. Iya. Saya tanya sekarang. Berarti ini di sektor kesehatan ya? Iya. Saya tanya sekarang ya. Halo Morowali. Kalau di tempat ini, di depan mata kita, itu ada kecelakaan lalu lintas. Pertanyaan saya, Anda saksi mata, Anda mau minta tolong sama siapa? Saya tanya. Apakah Anda tahu? Betul. Ada nggak? Kita tidak tahu. Mau telepon sama siapa? Iya. Kita tahu kira-kira berapa lama orang akan ditolong. Tidak ada. Morowali dengan kekayaannya, dengan pertumbuhan yang begitu pesat hari ini, tidak ditunjang dengan layanan yang bagi saya sangat penting tentang kesehatan. Kita dapat informasi hari ini kecelakaan, hari ini tabrakan. Bahkan yang mirisnya adalah kecelakaan di dekat rumah sakit
dan korbannya diangkut pakai mobil apa tuh? Iya, bukan ambulans. Open cup kan di pasar. Iya, pernah ada. Ini manusia, dan di Morowali loh. Morowali yang sudah katanya sekaya dan semaju ini. Nah, kalau ini kita kembangkan ke depannya, ada kecelakaan, Anda tinggal foto, klik, masukkan di aplikasi, dalam hitungan sepersekian, dalam hitungan menit, itu ambulans yang terstandarisasi dengan tenaga terlatih akan ada di TKP. Jadi aplikasi ya sistemnya ya? Iya, itu namanya terintegrasi. Jadi misalnya ada kejadian begini, ada kayak tadi orang kecelakaan, berarti tinggal dipotret, masukkan ke aplikasi, ambulans datang. Iya, bisa kita potret, bisa telepon. Ambulans datang. Ya? Betul. Kalau begitu berarti semua masyarakat harus punya aplikasi itu. Jadi begitu? Aplikasi dari HP bisa, atau informasi dari bisa ditelepon, nomor on-call-nya. Betul. Sekarang sih kalau kita tanya orang Morowali, memang masih ada orang tidak punya handphone. Pasti ada, tapi berapa orang? Secara umum, semua orang punya handphone. Berarti medical on-call ini dia adalah layanan kesehatan yang selalu ready, berbasiskan aplikasi dan layanan pusat call center. Jadi dia kalau di makanan ya bisa diibaratkan ini kayak drive begitu. Jadi kita pesan makanan, tidak perlu keluar rumah, buka aplikasi drive di handphone, pesan makanan, makanannya datang. Mungkin seperti itu ya. Bapak sudah jawab kan? Seperti itu ya. Bapak sudah jawab. Jadi Anda bisa bayangkan hari ini kalau saya lapar, saya tahu harus minta tolong sama siapa. Iya. Tapi kalau saya butuh bantuan medis, minta tolong sama siapa? Jadi sampai ada bahasa dari guru saya, Prof. Aryo, pakar bencana Indonesia. Di Indonesia ini harga atau nilai paha ayam jauh lebih berharga dibandingkan dengan nyawa manusia. Maksudnya apa? Kalau kita butuh makanan ayam goreng, kita tahu kapan kita setiap saat ada, gitu. Tapi kalau nyawa kita nggak tahu. Bayangkan kalau ada anak yang demam di rumah. Apakah dia harus ke puskesmas, ke rumah sakit? Padahal mungkin dia hanya butuh konsultasi. Nah ini, aplikasi bisa. Jadi orang bisa nelpon ke dokter, konsultasi malam. Begitu ya? Dan free. Dok, ada saya begini-begini, apa yang saya harus lakukan? Jadi nelponnya gratis? Gratis lah. Bebas pulsa? Kaya, Morowali ini kaya, bos. Iya. Tetapi Pak Mukhlis kemudian, kalau dia sistemnya siap selalu, kayak taruhlah tadi kayak drive itu kan, itu kan membutuhkan cukup banyak tenaga, kemudian armada dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Kalau misalnya ambulans, harus banyak ambulans dong kalau begitu. Oke. Begini, kayak kalau drive kan banyak drivernya, banyak kendaraannya. Ambulans kita itu banyak. Puskesmas kita ada berapa sekarang? Dan di setiap puskesmas minimal ada 1. Dan pasti kita akan tambahkan. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah ada ambulans swasta. Perusahaan-perusahaan ini. Walaupun kita bagi kategori ini pemahaman yang salah dan saya luruskan di sini. Ada orang biasa partai tertentu. Dia beli mobil, dia cat ambulans. Dan seolah itu ambulans. Padahal bukan ambulans, itu mobil angkutan. Ambulans adalah layanan gawat darurat yang berjalan. Berarti kalau gawat darurat dia fokusnya penyelamatan nyawa. Yang pertama. Adapun angkutan umum ya hanya mobil angkutan saja. Nah sekarang bagaimana konsep ambulansnya? Berapa orang kita butuhkan? Di setiap puskesmas kita punya, rumah sakit ada. Kemudian swasta juga punya. Nah bagaimana caranya? Tidak ada urusan punya rumah sakit ke puskesmas, punya swasta, ada urusan. Urusan nyawa semua terintegrasi satu sistem ini. Dipasangi GPS semua. Semua GPS. Oh, semua ambulans dipasangi GPS. Dan kita kendalikan di control room, entah di kantor bupati, di rumah sakit maupun di Polres. Jadi begini, ada kecelakaan di titik ini misalkan, di lapangan. Begitu ada laporan masuk, si bagian call center ini melihat ambulans mana yang paling dekat dengan TKP. Lokasi kejadian. Dan di situ ada kode-kodenya. Jadi saya belajar di Malaysia hampir 1 bulan, mengcopy paste program 911 di Amerika. Kodenya merah, kuning, hijau. Kalau misalkan begini, ada ambulans dari luar masuk, saat terdeteksi di aplikasi, oh ada ambulans masuk. Kode merah berarti dia emergency, nggak boleh diganggu. Kode kuning dia mungkin sedang bertugas, tapi kalau kondisi tertentu bisa kita minta tolong.
kode hijau standby. Nah ini kita atur. Tidak boleh ada ambulans yang parkir di tempat pesta, di pasar nggak boleh, kan langsung Jawa. Jadi dengan begitu kejadian sini, ambulans mana paling dekat, langsung bisa merespon. Iya. Kemudian apalagi di ambulans itu kita pasangi kamera, bukan hanya alatnya terstandarisasi, petugasnya kualifikasinya tinggi, ada kamera. Kenapa harus ada kamera? Kalau begitu kan merespon, dokter bisa diajak konsultasi. Oh seperti itu. Iya. Jadi begitu open kameranya, konsultasi ke dokter. Dok, ada pasien saya lagi kecelakaan begini, langsung. Jadi ini akan berada di bawah naungan dinas kesehatan. Bukan di dinas kesehatan. Tapi? Jadi di satu sistem. Kita bukan membawa satu badan khusus, tidak. Ini sistem yang dimana melibatkan semua stakeholder, bukan cuma pihak pemerintah. Polisi ada di dalamnya. PLN ada, swasta ada di dalamnya. Jadi dia terintegrasi ya? Iya, terintegrasi. Jadi bukan di bawah dinas kesehatan. Berarti akan ada badan khusus nantinya? Sebenarnya bukan badan khusus, tapi ada satu bagian khusus yang kita, kalau sebenarnya ada program kementerian sekarang namanya PSC, Public Safety Center. Kita sudah punya di sini, tapi banyak harus yang kita upgrade karena biasanya beberapa daerah itu konsep PSC ini ada di bawah dinas kesehatan, ada yang jadi BLUD sendiri. Dua ini ada kelebihan kekurangannya. Di Indonesia ada konsep yang berbeda, di mana PSC ini dia bukan badan, tapi satu sistem saja. Kita hanya menyediakan aplikasi yang mengendalikan semua sistem untuk gitu ya? Iya. Jadi tidak berada di bawah naungan dinas kesehatan. Langsung dari bupati langsung. Jadi bupati nanti mungkin ketua hariannya entah wakil bupati atau sekda. Ini hanya mengkoordinir saja. Jadi misalkan begini, kalau ada kecelakaan lalu, saya kasih contoh begini. Yang kecelakaan, misalkan di depan ini tiba-tiba akan kencang, kayu tumbang, putus tiang listrik, kabel listrik, menimpa mobil, kemudian ada orang terjepit di dalam. Iya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita menolong? Apakah petugas medis datang? Nggak bisa. Karena dia nggak bisa, ini kayu, listrik bagaimana? Nah, kalau konsepnya begini, jadi orang karena terintegrasi, misalnya orang foto klik, pihak kepolisian dapat informasi, ada kejadian ini. Dia langsung datang ke TKP, mengamankan lokasi. PLN tahu, oh ada kabel putus sana, dia langsung nonaktifkan, dia sampaikan aman. PLN datang juga? Iya, PLN datang. PU datang. Evakuasi ini, petugas medis datang. Betul. Dan tidak manual. Jadi satu informasi ya. Betul. Jadi makanya dia tidak di bawah dinas kesehatan. Iya, betul. Ini cuma sistem saja gitu. Luar biasa. Saya tidak tahu ini idenya dapat dari mana, inspirasinya dapat dari mana ya, tapi ini keren. Ini keren dan ini baru ada di Morowali, dan kalau ini bisa terwujud, bisa terrealisasi, saya pikir luar biasa. Pertanyaan saya kemudian, apakah Morowali siap untuk itu? Apa yang tidak bisa di Morowali? Seperti itu ya? Iya. Kecuali keinginan sama pemimpin yang mau mewujudkan itu. Baik. Kalau soal pertama, uang kita punya. Kemudian jangan salah, gitu ya. Morowali menjadi perbincangan internasional, dan orang yang datang di sini bukan orang Morowali, orang dari Jakarta, dari luar, yang dimana mereka itu di sana dan kesehatannya bagus. Kita di sini, yang sorry to say. Nah, maksudnya begini, perusahaan itu kalau kita minta ditolong, saya kasih contoh begini, antara Naka sampai ke Geresa, kalau ada kecelakaan, siapa mau tolong? Iya, betul. Sampai hari ini tidak ada satu pemimpin pun yang pernah melakukan statement tentang itu. Iya. Padahal berapa kali kejadian, berapa banyak nyawa, tidak ada solusi. Dan saya kasih solusi sekarang. Jadi siapa yang lagi menjabat sekarang? Anggota DPR coba. Sekarang kan ada perusahaan tambang di sana tuh. Ada berapa? Minta ke dia, Pemda bangun posko di Sakita apa? Pungkuilu atau di Unsongi, posko kesehatan. Ya, posko di situ. Kemudian kita sediakan perawat yang standby di situ 2 orang pakai motor. Tapi posyandu kan ada tiap desa. Posyandu itu kan melayani orang yang posyandu. Ini gawat pertanyaannya kan. Betul. Poskesdes. Iya, poskesdes. Dia melayani apa? Ini untuk gawat darurat, Pak. Betul. Siap. Dia standby di situ khusus gawat darurat. Begitu kecelakaan di telepon ini tadi ini, dia yang pertama first responder namanya. Orang pertama awal datang saat mengamankan TKP, menangani nyawa, ambulans datang. Nah, siapa yang punya ini? Apa sudah kita minta tolong sama perusahaan itu?
Bisa nggak kau biaya ini? Bisa lah. Dan itu masuk dalam medical on call tadi? Bisa kita bikin. Itu masuk dalam medical on call? Di titik di mana tidak ada puskesmas, kita sediakan pos kesehatan untuk gawat darurat. Bukan untuk imunisasi, bukan. Dan ini menjadi salah satu program unggulan dari Bapak Rahmansyah Ismail dan Pak Harsono Lamusa. Ya. Luar biasa. Ya, makanya ada di situ. Saya tidak pernah bicara kalau tidak masuk dalam visi-misi beliau. Luar biasa. Baik Pak Mulis, sebelum kita lanjut, kita rehat sini. Baik netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap di Alumorway dan masih bersama dengan Pak Muhlis Kakili. Jadi soal medical on call, Pak Muhlis ya. Saya jujur saya penasaran dengan inspirasinya. Dari mana? Ya. Jadi begini, saya basicnya perawat. Ya. SPK Poso, D3 di Poltekkes Palu, kemudian masuk ke Vale, ke Inko waktu itu. Jadi saya memang menangani masalah kesehatan. Kemudian saya waktu berjalan, saya banyak belajar, mengambil sertifikasi di Malaysia, di Singapura. Kemudian saya ikut banyak kompetisi tanggap bencana. Alhamdulillah 2014 saya salah satu yang dinobatkan sebagai juara terbaik penanganan gawat darurat tingkat nasional, bahkan internasional, pernah bawa Indonesia. Oh begitu ya? Pernah 2014-2016 membawa Indonesia di tingkat internasional dalam lomba tanggap bencana. Jadi jauh sebelum ini saya konsen di situ. Jadi punya sertifikasi membuat sistem emergency medical system, ada sertifikasi saya. Jadi pengalaman yang puluhan tahun itulah yang kemudian ya mungkin yang hari ini ingin saya perjuangkan di Morowali melalui Pak Rahmansyah Ismail dan Pak Harsono. Betul. Jadi sudah pernah melewatinya ya. Iya, jadi sudah sangat paham betul. Alhamdulillah. Kemudian Pak Muhlis, ini soal terintegrasi tadi, bisa dijelaskan lebih spesifik lagi? Jadi begini, Pak Rahmansyah dan Pak Harsono ini punya banyak program di sektor kesehatan ya. Ada rumah singgah di rumah sakit di sini untuk teman-teman, untuk saudara kita yang di pulau dari luar bisa mereka ada tempat dan juga gratis di Makassar juga. Nah, spesial untuk terintegrasi ini begini, seringkali orang dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit, sampai di sana ada pemeriksaan ulang, fotokopi data dan sebagainya, ribet. Padahal bayangkan kalau datanya terintegrasi, data di puskesmas di pusu itu terintegrasi dengan puskes dengan rumah sakit, dengan data di kependudukan. Orang begitu dirujuk, saya begini, misalnya dari puskesmas mau dirujuk, bayi aplikasi, tinggal ketik, tinggal enter saja, notifikasi ke rumah sakit langsung emergency, langsung sana. Jadi begitu orang datang, petugasnya sudah tahu sebentar lagi akan ada pasien dirujuk dari Bahodopi misalkan, datang di sana. Siapa pasiennya, tinggal buka klik keluar datanya semua. Riwayat kesehatan bagaimana, langsung kita lihat semua. Langsung dilayani. Iya, dan tidak ada orang yang fotokopi lagi. Kenapa? Makanya itu terintegrasi dengan data One Data untuk Morowali. Jadi jangan sampai ada pasien datang ribet lagi ngurusin fotokopi KTP apa semua, katakan gitu ya. Kita terintegrasi semua. Jadi mulai dari puskesmas sampai rumah sakit, bahkan sampai ke dinas. Nah, dan ini terkonek semua tadi. Terintegrasi ini bukan cuma kita bicara kesehatan saja, sampai ke PLN-nya, sampai bahkan ke dinas kependudukan. Pasiennya meninggal, orang rumah sakit input pasien A meninggal, update itu ke kependudukan. Iya betul. Desa langsung dapat informasi, ada satu warga saya meninggal dunia di Makassar. Apa sulit yang membuat itu? Maka ini terintegrasi dengan data kita. Jadi terintegrasi ke semua ya? Ke semua. Jadi one system. One system. One system, one data. One data, betul. Jadi memang sih kalau bicara datanya ke Dukcapil lagi kan? Ya, jadi tidak ada lagi fotokopi KTP apa semua, tinggal enter muncul. Jadi pelayanan kepada pasien akan lebih cepat. Sekarang saya mau tanyakan Pak, soal SDM daripada orang yang akan menjalankan ini. Iya. Jadi setiap program itu kan kita punya tantangan 3 hal. Ya, saya dalam manajemen namanya 3M, 3M. Pertama money,
biaya. Saya pikir Morowali punya gitu ya. Yang kedua, metode sistemnya. Ini kita tinggal meminta ke ahlinya ini ya untuk mendesain itu. Ya contoh sederhana kan kayak drive, kayak ya itu ya, dan banyak orang yang sedia ini. Saya punya tim lah yang bisa mendesain itu. Yang ketiga adalah manusianya. Nah, pertama jumlah, kita sudah punya sejumlah tenaga kesehatan. Tentu akan ada penambahan, jadi menjadi lapangan kerja. Yang kedua tentu kita akan upgrade skill mereka, keterampilan mereka. Nah, di mana-mana kalau kita bicara kemajuan itu selalu bicara tentang manusia. Tidak akan mungkin maju, tidak akan mungkin maju sebuah peradaban kalau manusia tidak maju. Morowali ini industri kita, ekonomi sudah tumbuh, tapi manusianya perlu dikenjangkan. Nah, saya salah satu pelatih. Saya punya lembaga pelatihan yang melatih dari Sabang sampai Merauke. Dan kami sudah menggeluti dunia pelatihan ini. Itu sudah lebih 10 tahun. Paling tidak dengan bekal itu bisa kita lakukan. Ketika kita punya uang, punya kemauan dari seorang pemimpin, tidak ada masalah. Pasti akan ada perekrutan baru. Jelas, ada penambahan tenaga, kemudian tenaga yang sudah ada, kita akan tingkatkan kualifikasinya. Tenaga medis. Pasti itu. Nah, di emergency, di ambulans juga. Jadi, kalau di luar negeri, perawat atau petugas di ambulans itu yang gajinya paling tinggi. Karena kualifikasinya sangat tinggi juga. Nah, ini yang kemudian ke depannya kita latih. Saya sertifikasi dari Amerika, ahli jantung Amerika. Itu level pelatihan yang di Indonesia hanya untuk dokter saja. Tapi untuk kebutuhan tertentu, kita bisa upgrade, dan ternyata perawat juga bisa. Nah, ini yang bisa kita adakan, dan bagi saya, Morowali, ke depannya, kita bisa membuka training center untuk tenaga kesehatan. Yang harus dipastikan adalah tenaga ini lokal. Sebenarnya gini, tergantung kebutuhan. Kebutuhannya gini, berapa banyak stok kita sekarang? Jadi sebenarnya kalau kita buka ini semua, akan banyak penambahan tenaga. Yang pertama, ya, jadi untuk yang lokal, saya yakin semua akan, kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Dan kita lihat coba tenaga kesehatan kita, banyak kan dari luar. Anak lokal, kecuali dia tidak mau kerja. Mau saya, kalau ini dibuka, perlu lapangan kerja terbuka. Dan juga teman-teman lain, ya. Drivernya. Ya, pasti itu. Sopirnya pasti. Sopirnya. Dan jangan lupa bahwa sistem yang terintegrasi ini bukan hanya petugas kesehatan kita latih. Masyarakat awam pun kita latih. Dulu kami pernah menggagas, saya salah satu penggagasnya, 1.000 orang awam mahir melakukan tindakan P3K. Yang kemudian diangkat ke nasional menjadi program 1 juta orang awam mahir melakukan tindakan P3K. Nanti ke depannya untuk menjalankan sistem ini dilakukan perekrutan, kemudian pelatihan bagi tenaga yang sudah ada. Betul. Jadi pelatihan ke tenaga kesehatan maupun masyarakat juga. Itu mengupgrade kemampuan mereka dalam mengelola sistem. Betul. Baik, Ustaz, kemudian ini juga yang menarik buat saya. Oke lah, kita belajar dari aplikasi makanan ya, kayak Drive atau segala macam. Iya, kalau dalam kota yes. Kalau di pulau bagaimana? Begitu pun dengan medical on call ini. Medical on call terintegrasi ini bagaimana menerapkan? Mungkin kalau di dalam kota ya, di wilayah daratan ini ya, Morowali bagian darat itu mungkin agak mudah ya menerapkannya. Lantas bagaimana kalau di kepulauan? Kita punya pulau, ada Bungku Selatan, ada Menui Kepulauan. Bagaimana menerapkan medical on call ini di kepulauan? Pertanyaan sama kita tanya kepada kandidat yang lain. Ya. Nah, oke. Tapi karena Bapak tanya sama saya akan jawab itu. Ya. Hak masyarakat di darat dan di laut sama sebenarnya. Pertama, menjawab itu. Pak Rahmansyah sudah merencanakan koneksi antara darat dengan laut dari Lavriu ke mana? Ke Pulau Paku. Jadi salah satu itu. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan pulau-pulau kecil? Nah, ini tantangannya. Jadi kita membuat konsep pertama adalah selain tadi koneksi dari darat ke laut supaya ke pulau, supaya mobilitas tinggi lebih cepat. Yang kedua adalah
kebutuhan di sana itu ambulans laut, jadi speedboat yang digunakan, ya speedboat. Nah, di sana ada Pulau Paku. Saya pernah melatih di sana. Jangan tanya dokter perawat di Rumah Sakit Paku. Saya pernah melatih sistem ini. Nah, saya belum detailkan apakah ini di tahun pertama Pak Armansyah, 5 tahun pertama, proyek pertama bisa atau tidak. Tapi saya optimis dengan kemampuan Pak Armansyah, kemudian konektivitasnya dibantu dengan Gerindra sangat mungkin. Bagaimana caranya? Rumah Sakit Paku itu kita jadikan sebagai rumah sakit industri. Rumah sakit industri. Nah, dia mensupport pusat-pusat industri yang ada di situ. Kan itu kawasan industri. Ya. Jadi ini jadi kalau ada orang ambulans, nah kita tempatkan di situ. Jadi ini mensupport di sana. Ya, saya kasih contoh ke Rumah Sakit Valley. Dia industri mensupport itu. Nah, dengan sendirinya, karena bahasa kita gini, ini kan rumah sakit yang melayani kawasan industri khusus. Otomatis, saya yakin sangat mudah pemerintah pusat untuk membackup itu. Dengan sendirinya, masyarakat kita yang sekitaran pulau itu, dia tidak perlu datang ke sini. Dia ke sana. Lalu kemudian apa? Menui juga ada. Menui itu dekat Kendari. Saya kasih tahu, di Sorowako, saya 15 tahun di sana. Orang kalau sakit di Sorowako bukan cuma karyawan yang evakuasi ke Makassar dengan pesawat. Masyarakat umum pun bisa evakuasi dengan pesawat ke Makassar. Kenapa? Kemudian ada kendala yang lain di sana. Yang kemudian akan berbeda modelnya dengan di daratan. Karena kenapa? Salah satu di antaranya adalah soal jaringan telekomunikasi, jaringan internet. Nah, sistem daripada medical on-call terintegrasi ini kan dasarnya ke jaringan telekomunikasi ataupun jaringan internet. Bagaimana dengan di sana di pulau yang jaringannya masih sering hilang-hilang? Apa bedanya dengan Wita Ponda yang listriknya mati hidup beberapa tahun yang lalu? Dan hari ini sudah hampir selesai masalah itu. Saya tinggal di Wita Ponda juga. Artinya bahwa jaringan telekomunikasi yang ada di sana akan diperbaiki. Pasti itu. Dan memang harus diperbaiki itu dulu baru medical on-call yang maksimal di pulau kan. Iya. Jadi infrastrukturnya, kita sebut infrastruktur kan bertahap. Tentu namanya membangun. Tidak serta-merta hari ini kita langsung bangun semuanya. Apa bedanya IMIP misalkan? Apakah IMIP sampai langsung blek seperti itu? Kan tidak. Ada tahapannya. Nah ini, kalau kita sudah punya percontohan, akan sudah lebih mudah kita menduplikasi. Jadi maksud saya gini, jangan karena tantangan yang berat, lalu kita tidak memulai. Just do it. Lakukan aja sekarang apa yang bisa kita lakukan dengan tahapan. Indonesia bukan satu-satunya negara yang pulau kok. Di Jakarta kok bisa dilakukan. Pastinya bisa ya. Dengan membangun infrastruktur. Kalau ada kemauan. Tapi ambulans berbeda ya nanti? Iya. Harus pakai ambulans laut. Ambulans laut. Rumah sakit laut pun kita punya kok. Berarti nanti kalau ada yang darurat, jemputnya pakai speedboat ya? Iya. Tenaga medisnya misalnya turun pakai speedboat. Pakai speedboat. Dan speedboat itu lengkap alatnya dan tenaganya yang tersertifikasi. Saya pernah bertugas di Pulau Kabaena sebagai tim medis yang dipersiapkan untuk mengevakuasi 8 jam di laut. Dan itu bisa kita desain asalkan dikasih ruang, pemimpinnya mau. Apa yang tidak bisa ketika pemimpin punya keinginan? Dan Morowali punya potensi. Kita punya uang yang banyak. Iya. Tinggal pemimpinnya mau menerapkan itu. Betul. Dan Pak Armansyah Ismail akan menerapkan itu. Masuk di visi misi beliau. Masuk dalam program. Betul. Jadi dari 11 program unggulan. Betul. Jadi pendanaan, jangan kita berpikir, misalnya gitu, orang berpikir, uang kita banyak, tapi kan tidak mungkin dialokasikan satu bidang saja. No. Satu PAD. Yang kedua, ada alokasi dari pusat, tergantung kemampuan komunikasi kita. Sekarang, Morowali ini sebagai pusat industri strategi nasional, di mana perhatian pemerintah pusat itu di sini. Tidak mungkin, Pak. Pemerintah hanya fokus membangun industri kalau kesehatannya tidak dipikirkan. Orang-orang bule, orang barat, kalau dia datang satu tempat, dia berpikir di mana fasilitas kesehatan. Kalau ada sesuatu, saya mau lewat mana. Nah, pemerintah pusat saya sangat yakin mereka akan support itu. Karena bukan kebutuhan masyarakat Morowali secara kita ini, tapi ini kebutuhan industri yang di mana masyarakat Morowali hanya bagian kecil dari proyek besar ini. Yang ketiga, CSR perusahaan. Itu bisa digunakan untuk? Of course. Mereka mau kok urusan nyawa orang akan bantu.
Tinggal aja. Yes. Pak Rahman saya bisa untuk itu. Pak Rahman itu orang sedikit bicara, tapi kadang apa yang dilakukan lebih cepat dibandingkan apa yang dia ucapkan. Saya menemani 3 bulan dengan beliau, apa yang dia lakukan lebih cepat daripada dia ucapkan. Jadi medical control ini kan kalau saya lihat lebih besar terkait kesehatan. Iya. Poin medikalnya itu. Iya. Ada kendala juga yang sering saya dengar dari banyak orang soal kalau misalnya ada pasien rujukan, dirujuk ke Makassar atau kemana, biasa agak kesusahan. Betul. Tahan di misalnya kan kita tidak punya sana saudara, kita tidak punya keluarga di sana, terus kita dirujuk ke sana. Misalnya tempat tinggal apa segala macam. Itu bagaimana mengatasi? Saya dengar di Pak Rahman Ismail dan Pak Harsono Musa ada program rumah singgah. Iya, betul. Itu bagaimana? Betul. Jadi memang masalah yang sangat krusial dan banyak sebenarnya. Tadi soal respon time, yang kedua soal sistem rujukan. Kalau kita ke rumah sakit kita sekarang, ya dari waktu ke waktu sudah lebih baik ya. Tapi kasihan saudara kita yang dari pulau, dari jauh, kalau datang ke sini bawa keluarganya, mereka tidur di mana? Kadang tidur sama-sama pasien. Nah, kalau kita bangunkan rumah singgah, mereka tidak perlu tidur di rumah sakit itu, di ruang yang sempit. Tinggallah di situ, dibayarkan oleh, pasti kita ditanggung gratis. Ini yang pertama. Yang kedua, saya hampir setiap bulan lah, ada saya keluarga yang kita dengar dirujuk ke Makassar. Mereka di sana bingung, kapan ketemu dokternya, tinggal di mana. Ya tidak sedikit, yang kasihan tuh menunda keberangkatan ke Makassar karena dia tidak mau bayar pakai apa, tinggal di mana. Nah, bayangkan kalau pemerintah membantu masyarakatnya, dia sediakan rumah singgah di sana, ada petugasnya. Kalau ada orang mau dirujuk ke sana, ada orang yang membantu ini di sana, mengkomunikasi rumah sakit terkait, ketemu dokternya, datang sama mereka dilayani, ada mobil angkut jam berapa ke rumah sakit ketemu dokter. Betapa terbantunya masyarakat kita. Nanti itu orang Morowali, kita bangga dong. Rumah singgahnya bukan hanya akan dibangun di mana yang dibangun di luar daerah. Betul, di Palu, di Makassar, di mana menjadi pusat rujukan masyarakat Morowali. Sudah punya Mespemda, beda ya? Beda. Mespemda kan ada pegawai yang datang di situ, tinggal di situ. Ini memang rumah singgah di mana saudara-saudara kita yang datang berobat, terutama rawat jalan, biasa tinggal di situ. Keluarganya yang datang juga tinggal di situ, sehingga mereka ketika dia sakit kan, dia otomatis perputaran ekonominya terganggu, kan gitu. Sampai di sana dia harus membayar itu lagi. Bayangkan berapa banyak kebaikan bisa kita berikan buat masyarakat dengan satu rumah yang tidak seberapa harganya. Jadi Pak Rahman Ismail dan Pak Harsono Musa tentunya akan membangun rumah singgah. Rumah di mana keluarga pasien yang sedang dirujuk misalnya dari Bungku Selatan dirujuk ke Bungku, itu bisa istirahat atau tidur menginap di rumah singgah dengan segala fasilitasnya. Luar biasa. Dan saya pikir bukan hanya keluarga pasien yang dirujuk, bisa juga misalnya ada saudara kita dari Menui yang kemudian punya urusan di kantor bupati misalnya, mereka tidak perlu lagi sewa penginapan, mereka bisa istirahat di rumah sakit. Luar biasa. Pertanyaan terakhir saya terkait medical control tadi, kira-kira apa tantangan untuk bisa merealisasikan medical control ini? Kalau kita bicara tantangan tadi saya bilang, biasa kita bicara dana, Morowali ada dana. Ya. Yang kedua adalah manusianya. Tapi tantangan paling berat adalah leadership-nya, pemimpinnya. Ketika pemimpin sudah punya kemauan, yang lain akan mudah kita eksekusi. Tergantung pada political will. Betul. Iya. Dan Morowali itu kita punya Pak Rahman Syah, punya background yang memang punya kemampuan untuk membangun jejaring komunikasi yang kuat sampai ke pusat. Dan jangan lupa, beliau orangnya Gerindra. Ini menjadi jembatan di mana ketika kita bicara Morowali, juga adalah industri. Saya yakin ini akan sangat mudah diwujudkan. Baik, Pak Mulis. Netizen yang budiman, pertanyaan terakhir adalah pertanyaan terakhir dari saya di obrolan kita kali ini. Dan seperti biasa di Halo Morowali Pak Mulis kan sudah pernah hadir sebelumnya. Di sesi terakhir kita akan kasih mic sepenuhnya ke Pak Mulis untuk menyampaikan closing statement. Jadi saya ingin obrolan kita ini Pak Mulis yang simpulkan. Jadi silakan Pak Mulis sampaikan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat kita yang ada di luar sana. Jadi terima kasih untuk Halo Morowali ya. Ini menjadi amal jariah ya.
ketika kebaikan tersebar. Mulai tahun ini kita disuguhkan 4 pasang calon pemimpin yang semua punya kelebihan tentunya ya. Tapi saya lebih spesifik melihat pada sosok Pak Arhamansyah dan Pak Harsono Lamusa. Beliau ini birokrat ulung yang tentunya sudah sangat paham bagaimana struktur anggaran, bagaimana membuat kebijakan, bagaimana membangun komunikasi sampai di level nasional. Sehingga harapan besar itu saya sangat yakin ketika kita berikan amanah pada Pak Arhamansyah Harsono akan lebih mudah untuk mengeksekusi program. Sekarang medical on call dan terintegrasi ini masalah kita. Yang sampai hari ini saya belum pernah mendengar ada upaya yang agresif dan masif untuk itu. Nah, Anda bisa bayangkan Bapak Ibu masyarakat Morowali ya, kalau ini sudah bisa kita aplikasikan dan mungkin bagi sebagian orang ini bagaimana ya? Serahkan pada ahlinya. Saya diamanahi untuk ikut terlibat di sini mendesain ini dan insya Allah akan menemani beliau dengan pengalaman dan pengetahuan saya. Kedepannya layanan kesehatan kita akan jauh lebih mudah. Kita dekatkan yang sudah ada sekarang, kita dekatkan lagi melalui aplikasi, melalui telepon. Kemudian kita standarisasi alat-alat kita, tenaga kita, dan ini juga membuka semakin besar lapangan pekerjaan untuk tenaga kesehatan. Sehingga Bapak Ibu semua, anaknya yang perawat, anaknya yang bidan, jangan lagi kerja di tambang. Setengah matinya Anda kuliah kerja di perawat, jadi bidan, kerja di tambang. Padahal urusan manusia jauh lebih penting dibandingkan urusan yang lain. Tapi kenapa orang tidak memilih ini? Karena ruang itu terbatas. Nah, dengan ini dibuka, apa yang terjadi? Lapangan kerja terbuka. Dan yang utama adalah standar hidup masyarakat Morowali, standar sejahtera akan lebih tinggi lagi. Kenapa? Bisa dilihat dari kesehatannya. Nah, saya sedikit sebagai penutup. Saya pernah belajar di Malaysia sistem ini. Malaysia itu ada satu sistem namanya kalau ke Kuala Lumpur, one nation, one number. Satu negara, satu nomor on call. Anda butuh kesehatan, butuh keamanan, isu-isu apapun, Anda tekan 93 kali dalam hitungan 10 detik, Anda direspon oleh petugas lewat aplikasi. 10 menit, ambulans, polisi, keamanan ada di tempat. Sehingga di Malaysia jauh relatif lebih aman. Jadi, medical on call terintegrasi bukan hanya kesehatan, tapi isu keamanan, isu-isu yang lain bisa kita tangani, kita selesaikan dari aplikasi ini. Kalau Anda penasaran, nanti temui saya dan pilih Pak Arhamansyah Harsono, insya Allah. Ini kita wujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik netizen yang budiman, itulah sebuah closing statement yang sekaligus menyimpulkan obrolan kita pada edisi kali ini. Dan Pak Mulis, terima kasih. Semoga apa yang diimpikan tercapai. Semoga Pak Arhamansyah terpilih. Dan netizen yang budiman, demikianlah perbincangan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami bahas ini bermanfaat positif untuk kita semua. Dan seperti biasa, kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan. Yang penting jangan salah mengambil kesimpulan. Dan tidak ada biji kopi yang tak retak. Mohon maaf apabila perbincangan ini ada kekurangannya. Dari Cafe Lemo, Marsaule Bungku Tengah, saya Gap mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali. Di darah permai ini, ku tendang gunung bersimbah luka, tambang merajalela, tapi rakyat merah.